We're at Universitas Yarsi, the smart campus that you can rely on. Nama pelapor, Mutia Nur Syifa. Adapun pokok-pokok laporan pengaduan dimaksud sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 8 April 2019, pelapor telah melakukan penandatanganan 25 akta perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB di hadapan notaris, yaitu Dr. Anwar SH, SPN, MKN sebagai terlapor, antara pelapor dan diri suara selaku Direktur Utama BUMD Amribut terkait jual beli tanah di Pondok Rangon, Jakarta Timur. Pada PPJB tersebut, para pihak menyepakati pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama 50% pada saat penandatanganan akta, tahap kedua 50% setelah balik nama sertifikat selesai, PBB lunas dan fisik tanah dalam keadaan bersih. 2. Bahwa pada awal tahun 2020, pelapor mengetahui bahwa telah terdapat 25 akta PPJB perubahan yang dibuat oleh terlapor. Akta-akta tersebut dibuat dengan tanggal tetap sama, yaitu 8 April 2019. Meminta penggantian seluruh PPJB asli dengan PPJB perubahan. Diterbitkan tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan pelapor, tidak pernah ditandatangani oleh pelapor. 3. Bahwa perubahan yang dilakukan notaris terhadap isi PPJB tersebut mengubah skema pembayaran dari 2 tahap menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama 50% saat penandatanganan, tahap kedua 20% pada Desember 2019, tahap pelunasan 30% setelah terpenuhi syarat balik nama, lunasan PBB tanah bersih serta kewajiban pihak pertama menambah zona peruntukan dari zona hijau rekreasi menjadi zona perumahan vertikal. 4. Bahwa perubahan PPJB dilakukan secara sepihak oleh notaris tanpa pemberitahuan, tanpa rapat para pihak dan tanpa dibuatkan adendum akta, berita acara perubahan, pembacaan ulang akta di hadapan para pihak. 5. Bahwa tindakan terlapor tersebut patut diduga melanggar pasal 48 Undang-Undang Jabatan Notaris karena mengganti isi akta, menambah ketentuan baru, menghapus atau mengubah substansi tanpa paraf dan persetujuan para pihak sehingga akta dapat kehilangan kekuatan sebagai akta otentik. 6. Bahwa pelapor menyatakan tidak pernah diberi penjelasan oleh terlapor dan notaris justru berkomunikasi dengan pihak lain. Dalam hal ini, Gary Suara selaku Direktur Utama BUMD Amribut, padahal nama pelapor yang digunakan dalam PPJB. 7. Bahwa pelapor merasa dirugikan oleh tindakan notaris yang mengubah isi akta tanpa pemberitahuan dan tanpa hak sehingga melakukannya kepada majelis pengawas. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih. Faktanya benar, Pak Tommy yang membeli tanah tersebut. Betul majelis, tapi saya sebagai perantara, jadi tanah saya menggunakan namun transaksi semua melalui Pak Tommy karena tuan tanah yaitu Bu Suster memang tidak berkenan untuk menjual tanah tersebut kepada Pak Tommy. Saudari tidak mengetahui resiko apabila nama saudari digunakan. Kalau saya mengambil resikonya mungkin saya tidak akan menggunakan nama saya jadi untuk dipergunakan seperti ini. Jadi kalau misalnya ditanya kalau tidak tahu, jelas saya tidak tahu. Saudari saksi, apakah Anda yakin kalau nama Mutia hanya dipinjam oleh Pak Tommy? Atau Anda hanya mengira-ngira saja? Sangat yakin yang mulia, saudari Mutia hanya membantu sebagai perantara. Sama uang untuk pembelian berasal dari Pak Tommy. Saudara terlapor, akta PPJB asli bertanggal 8 April 2019. Namun saat saudara terlapor membuat akta perubahan di awal tahun 2020, saudara menggunakan tanggal yang sama dan meminta penggantian akta lama. Mengapa saudara justru membuat akta baru dengan tanggal yang mundur, bukan adendum atau BAP yang bertanggal sesuai kenyataannya? Ya. Saudara terlapor, tolong dalam menjawab dijaga nada bicara Anda. Bisa ya Pak ya? Baik, yang mulia. Maaf majelis, penggunaan tanggal yang sama bukan untuk menutupi perubahan dari isi yang dimaksud. Perubahan itu bersifat korektif terhadap hal-hal yang harusnya sudah mengikat sejak PPJB ini ditandatangani, ya, sejak awal, yaitu terkait dengan 3 tahap pembayaran dan
kewajiban untuk merubah zona. Direktur utama dari perusahaan pembeli ini meminta agar dilakukan revisi berdasarkan konferensi yang dilakukan dengan pembeli, ya, dengan tetap menggunakan tanggal yang sudah ada. Kenapa demikian? Karena untuk manajemen proyek, hal ini menjadi sesuatu yang secara track record dapat dipahami secara bersama. Saya akui, saya seharusnya membuat adendum dan memanggil para pihak kembali. Namun kesalahan saya ini prosedural, bukan upaya membuktikan sesuatu yang substansi. Baik, saya rasa cukup ya Pak ya, dari anggota majelis. Berdasarkan hasil diskusi majelis dari unsur pemerintah, kami dari unsur pemerintah berpendapat bahwa bentuk sanksi yang paling proporsional dan seimbang adalah dengan menempatkan perkara ini pada ranah kewenangan Majelis Pengawas Pusat. Dengan merujuk pada pasal 26 ayat 1 huruf B angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 15 tahun 2020, Majelis Pengawas Wilayah sepakat untuk mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat agar menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara terhadap terlapor selama paling singkat 3 bulan dan paling lama 6 bulan. Usulan ini dimaksudkan sebagai bentuk penegakan disiplin yang tegas, memberikan efek jerak, menjaga kepentingan publik, namun tetap membuka ruang pembinaan dan perbaikan profesional bagi pihak terlapor. Dengan demikian, Majelis berharap keputusan akhir yang diambil oleh Majelis Pengawas Pusat dapat mencerminkan keadilan substantif, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap marwah jabatan notaris. Tidak dapat dikualifikasikan sebagai kesalahan administratif ringan, melainkan sebagai kelalaian serius dalam pelaksanaan jabatan notaris. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum dan fakta persidangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan 1. Bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar kewajiban jabatan dan kode etik notaris. 2. Bahwa pelanggaran tersebut bersifat substansial karena menyangkut keautentikan akta dan kepastian hukum para pihak. 3. Bahwa meskipun tidak ditemukan niat jahat secara aktif, pelanggaran yang dilakukan memiliki dampak luas dan berdimensi publik. 4. Oleh karena itu diperlukan penegakan disiplin yang tegas namun tetap proporsional dan berorientasi pada pembinaan. Mengadili memutuskan 1. Menyatakan terlapor telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban jabatan dan kode etik notaris. 2. Menjatuhkan sanksi berupa rekomendasi kepada Majelis Pengawas Pusat untuk memberikan sanksi kepada notaris terlapor berupa pemberhentian sementara dari jabatan notaris selama jangka waktu paling singkat 3 bulan dan paling lama 6 bulan sebagaimana ketentuan pada pasal 26 ayat 1 huruf B angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 15 tahun 2020. 3. Memerintahkan agar rekomendasi ini disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat dan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Menegaskan bahwa putusan ini bertujuan untuk menjaga marwah jabatan notaris, kepastian hukum, serta kepercayaan publik sekaligus sebagai sarana pembinaan agar pelanggaran serupa tidak terulang di kemudian hari. Demikian telah dibacakan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta dalam perkara nomor 08/MPWS/PDKI Jakarta /12 Romawi /2025. Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 15 tahun 2020, Majelis diamanatkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyatakan sikap atas putusan yang telah dibacakan. Dari pihak pelapor, apakah saudari dapat menerima putusan majelis atau akan menempuh upaya hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku? Izin majelis sebelumnya untuk persidangan kali ini saya sangat menghormati perjalanan sidang saya sebagai pelapor. Dengan demikian saya menerima hasil putusan sidang hari ini dikarenakan saya merasa proses sidangnya sangat objektif sesuai dengan ketentuan hukum dan etika jabatan notaris. Sekian majelis. Terima kasih pihak pelapor. Saya berkeberatan atas putusan yang telah dibacakan. Keberatan ini disampaikan berdasarkan beberapa hal yang menurut kami belum secara penuh mempertimbangkan aspek-aspek yang sudah kami jelaskan dalam proses yang telah dijalani sebelumnya. Pertama, dari apa yang disampaikan pertimbangan dari keputusan terlihat bahwa Majelis dan Ketua Majelis belum mempertimbangkan bahwa yang dijalankan ini tidak berdasarkan satu niat jahat dari saya selaku notaris dalam melaksanakan tugas yang telah saya jalankan. Nomor 1. Nomor 2, kalau kita lihat kesalahan ini merupakan kesalahan sifatnya administratif, sehingga
kesalahan administratif harus dilihat juga basis hukumannya seperti apa. Karena tidak mengandung unsur dari niat jahat dari saya selaku notaris. Ya. Hingga kembali kedua tadi, ini hanya merupakan satu kekhilafan dari satu prosedural administratif. Dan yang ketiga, bahwa dari sisi dokumen yang kami dapatkan, itu adalah dokumen yang secara keseluruhan sudah berdasarkan ya, kesepahaman antara ya, penjual dan pembeli. Jadi dengan pertimbangan tiga hal tersebut, mohon izin untuk majelis, anggota majelis secara keseluruhan yang hormat, maka izin saya akan mengajukan banding atas putusan ini. Ya, semoga dengan adanya banding ini akan lebih memperjelas ya, apa yang akan nanti menjadi pembinaan yang akan kami terima selanjutnya. Demikian ketua majelis, anggota majelis secara keseluruhan. Demikian pandangan kami selaku terlapor dalam sidang putusan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here at Universitas Yarsi, the smart campus that you can rely on.